Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Salam kenal, saya Mustika Sitohang, member grup OMK DFJ Fellowship 12. Saya berasal dari Gereja Paroki Gembala Yang Baik Lubuk Pakam. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice edisi OMK. Senin 21 Maret 2022 bersama Kakak Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin grup OMK DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan bersama. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini Senin 21 Maret 2022, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24-30. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebagai seorang perantau, momen pulang kampung adalah momen yang paling saya rindukan. Saya sudah merantau dari zaman awal kuliah hingga saat ini. Kalau saya pulang kampung, banyak orang yang tidak terlalu mengenal saya lagi. Sehingga kadang ketika bertemu, banyak yang memastikan identitas saya seperti ini. "Ini Mona anak Bapak Tarihoran yang dulu di Saverius ya?" Atau, "Ini Mona anak ibu buter-buter guru SMA ya?" Latar belakang keluarga seperti itu sudah menjadi sebuah penegasan identitas bagi saya. Sahabat terkasih, Injil hari ini juga berkisah tentang momen Yesus pulang kampung. Kalau kita baca keseluruhan perikop tentang Yesus ditolak di Nazaret, maka kita akan mendapati bahwa awalnya pada hari Sabat Yesus masuk ke Bait Allah bersama orang sekampungnya untuk beribadah. Di sana Yesus membacakan nats dari kitab Yesaya dan mulai mengajar mereka. Seharusnya berada di tengah orang yang kita kenal dalam momen yang penuh rahmat seperti ini tentulah mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Namun hal ini tidak dirasakan oleh Yesus. Pada awalnya, orang banyak memang takjub akan pengajaran Yesus. Namun ketika menyadari latar belakang keluarga Yesus yang adalah anak Yusuf seorang tukang kayu,
Orang banyak itu menolak segala pengajaran Yesus. Tidak ada yang istimewa dari keluarga Yesus, maka tidak ada pula alasan bagi mereka untuk menghargai Yesus. Dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa orang sekampungnya hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus dan menutup mata terhadap sisi keilahian Yesus. Sekalipun mereka tahu bahwa sudah banyak karya, pengajaran, tanda, dan mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mengetahui hal tersebut, Yesus mulai menegur mereka dengan menyatakan bahwa tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya, disertai dengan contoh penolakan yang juga dialami oleh Nabi Elia dan Nabi Elisa. Kata-kata Nabi Elia justru didengar dan dilaksanakan oleh seorang janda di Sidon, bukan di Israel negerinya sendiri. Sedangkan orang yang menerima nasihat dan kesembuhan dari Nabi Elisa pun berasal bukan dari Israel, melainkan dari negeri orang lain yang kisahnya bisa kita baca pada bacaan pertama hari ini. Teguran Yesus ini ditanggapi dengan amarah oleh orang banyak. Bahkan mereka menghalaunya dan ingin melemparkan dia dari atas tebing. Namun Yesus pergi dari hadapan mereka dan kembali berkeliling. Sebab karya Allah harus tetap diwartakan. Om Tante dan teman-teman OMK terkasih, dalam kehidupan sehari-hari pun kadang kita lebih berharap dapat membangun peristiwa iman melalui orang yang mempunyai latar belakang yang istimewa. Kita acap kali menaruh perhatian khusus hanya kepada orang yang kita anggap mempunyai karisma tertentu. Padahal mungkin Yesus ingin menyapa kita melalui peristiwa sederhana dan orang-orang biasa yang kita temui dalam rutinitas harian kita. Janganlah kiranya kita seperti orang-orang sekampung Yesus, yang hanya memandang seseorang dari latar belakang keluarganya saja, bukan dari karya yang telah dilakukannya. Sebab terkadang dibutuhkan hati yang lebih peka dan terbuka untuk melengkapi pemahaman akal budi kita terhadap karya Allah. Maka belajar dari kisah Yesus hari ini, mari kita menyadari bahwa hati kita pun adalah tempat untuk Yesus pulang kampung. Sebab kita percaya bahwa Yesus tinggal dan merajai hati umatnya. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kehadiran Yesus. Mari kita menata hati kita untuk jadi tempat yang layak bagi Yesus bersemayam. Terutama di masa Prapaskah ini, mari kita berbenah diri, membuka ruang hati kita, dan menyalakan api cinta kasih di dalamnya. Kiranya kita tetap taat melakukan pantang, puasa, doa, dan amal kasih sebagai pertanda bahwa kita pun turut ambil bagian dan ingin menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di salib. Dan semoga sikap tobat kita tercermin dalam setiap tutur kata dan tingkah laku kita sehari-hari, sehingga hati kita bisa menjadi tempat pulang kampung yang layak dan pantas bagi Yesus. Amin. Demikian Renungan Fresh Juice edisi OMK Senin 21 Maret 2022. Terima kasih kepada Kak Mona untuk renungannya hari ini. Semoga hati kita menjadi tempat yang layak untuk kehadiran Yesus dengan memberi cinta kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakangnya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama OMK DFJ, silakan DM ke akun Instagram @salamfreshjuice. Sampai berjumpa kembali dalam Renungan Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Salam Fresh Juice.